sekarang sudah berubah menjadi capaian pembelajaran. Kenapa begitu, Bapak dan Ibu? Kalau kompetensi dasar di dalam Permendikbud nomor 23 dan 24 tahun 2016 itu merupakan kemampuan minimal. Jadi kalau ada kata minimal itu menjadi diwajibkan harus. Nah, kalau harus ini ciri-ciri siswa tidak dimerdekakan. Nah, kalau dengan kata capaian maka fokusnya bukan ke materi. Kalau capaian pembelajaran itu fokusnya ke siswa. Siswa bisa mana, bisa apa, sesuai dengan cara dan kemampuannya termasuk waktunya yang berbeda-beda, itulah kemampuan siswa. Jadi nomenklaturnya menjadi capaian pembelajaran, Bapak dan Ibu. Nah, dengan capaian pembelajaran yang sekarang ini, bagaimana ada intrakurikuler ya, termasuk pembelajarannya ada kokurikuler, tapi fokusnya bukan ke CP, tetapi ke profil pelajar Pancasila. Sehingga melalui penguatan proyek ini, Bapak dan Ibu diharapkan siswa-siswa semakin dekat dengan bangsanya, semakin dekat dengan masyarakatnya, sadar dan memiliki caring untuk memecahkan masalah di masyarakat, termasuk memecahkan masalah bangsanya. Bapak dan Ibu, seringkali saya menyampaikan tentang level pengetahuan. Yang pertama adalah etik, di mana Bapak dan Ibu menyampaikan materi hanya sekedar siswa tahu dan paham. Yang kedua ada values, siswa di bawah merasakan. Dan yang terakhir tingkat tertinggi adalah wisdom, di mana setiap siswa dalam pendidikan itu diajak untuk memecahkan masalahnya, termasuk memecahkan masalah di dalam masyarakat itu. Nah, dengan demikian, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah upaya untuk mendekatkan anak itu kepada masyarakatnya, mendekatkan kepada bangsanya, sehingga ada caring ya terhadap bangsanya untuk memecahkan masalah tadi. Sehingga level pendidikan untuk kurikulum merdeka ini diharapkan sampai pada level wisdom, yaitu apa? Problem solving, memecahkan masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan pemecahan masalahnya beda dengan kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2013, proyek yang ada, PJBL, itu adalah proyek yang mana diwajibkan kepada siswa. Jadi bukan proyek bersama. Nah, di dalam kurikulum Merdeka, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu merupakan proyek bersama. Bukan hanya proyek siswa, tetapi proyek guru, orang tua, masyarakat, untuk memecahkan masalah masyarakatnya. Sehingga di sini ada sinergitas, ada kerjasama, ada kolaboratif, ada komunitas. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah kita semua. Dengan demikian maka diharapkan muncul caring dari siswa suatu saat nanti terhadap terhadap bangsanya tadi untuk memecahkan masalahnya itu, Bapak dan Ibu. Nah, jadi disadari atau tidak ya, hal-hal yang tadi disampaikan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu relevan untuk mendekatkan siswa terhadap bangsanya, mendekatkan siswa kepada masyarakatnya, sehingga penting sekali muncul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebagai apa? Sebagai pandangan hidup ya. Karena menurut Ki Hajar Dewantara tidak akan bisa ya siswa itu berkembang sesuai kodrat kalau siswa tidak diberikan kesempatan untuk menguasai dirinya. Tidak menguasai diri ini tidak akan terjadi ya. Menguasai diri ini tidak akan terjadi kalau siswa tidak memiliki pandangan hidup, dan pandangan hidup bersama ini Pancasila ya. Nah, dengan demikian maka profil pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan hal-hal yang dominan di dalam kurikulum Merdeka dan esensial ya. Dan sangat hebat filosofisnya dan relevan dengan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak dan Ibu. Kemudian kompetensi minimal yang dulu digunakan yaitu KD ya. Yang kalau minimal berarti mewajibkan, berarti tidak memerdekakan, fokusnya ke materi. Sementara capaian pembelajaran akan fokus ke siswa sebagai subjek, di mana setiap siswa yang unik dengan segala keunikannya harus dimerdekakan, dan siswa setiap dirinya akan berbeda cara belajar dan waktu untuk belajarnya. Ada A yang bisa membaca di kelas 1, ada yang B bisa membacanya di kelas 2. Artinya apa? Artinya itulah capaian pembelajaran setiap siswa yang unik dan merdeka ya. Tugas guru bukan hanya bukan memberikan angka, tetapi memberikan yang terbaik bagi siswa sehingga setiap siswa bisa berkembang sesuai kodratnya tadi. Kemudian keharusan untuk bisa ya dalam kompetensi minimal yaitu KD sekarang sudah berubah menjadi keharusan untuk mau bisa. Jadi fokusnya bukan bisanya, tetapi mau bisanya atau berjuangnya. Kalau ada kompetensi minimal, di sana ada kata keharusan. Sementara kalau capaian pembelajaran itu adalah perjuangan untuk mencapainya, kemauan untuk bisa. Jadi ada pergeseran pola pikir dari kurikulum yang lama ke kurikulum yang baru. Itu secara mindset, Bapak dan Ibu ya. Jadi keharusan untuk bisa itu sudah mulai bergeser menjadi keharusan untuk berjuang mau bisa gitu ya. Dulu kegagalan merupakan keterbatasan. Ketika siswa tidak mencapai KKM, maka dengan demikian maka siswa tersebut dikatakan tidak mencapai kriteria minimal tadi. Maka sekarang sudah mulai bergeser, kegagalan itu merupakan peluang untuk menjadi sukses ya. Dengan demikian maka fokusnya menjadi ke proses. Salah merupakan kekurangan, sekarang mulai bergeser menjadi peluang untuk mendekati kebenaran sejati. Karena dari belajar dari salah,
Ya. Jadi kalau belajar dari salah, maka kita akan mendapatkan pemahaman yang banyak. Beda kalau belajarnya dari benar, itu langsung benar. Tapi kalau belajarnya dari salah, maka akan ada usaha, ada upaya untuk kita mencari kebenaran tadi, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang banyak, termasuk pemahaman yang mendalam. Sehingga belajarnya menjadi deeper atau deep learning. Dan deep learning ini adalah karakteristik pembelajaran di kurikulum Merdeka ya. Sedikit materinya tetapi mendalam, termasuk bermakna untuk hidup gitu ya. Sehingga dipilih materinya adalah yang esensial Bapak dan Ibu, yang bermanfaat untuk hidup dan menjadi prasyarat untuk KD-KD atau untuk CP-CP materi-materi berikutnya. Kemudian siswa dulu diibaratkan sebagai bonsai yang dibentuk ya, kemudian siap untuk dijual, itu relevan untuk pendidikan khusus seperti SMK ya, di mana dibentuk memang untuk jadi seorang pegawai yang sudah ditetapkan. Tetapi anak SD, SMP, SMA itu tidak tahu ke depannya akan jadi apa. Sehingga anak SD dan SMP, SMA itu bukan seperti bonsai yang siap jual, tetapi seperti biji yang kelak buahnya akan dirasakan bersama ya manfaatnya. Nah, dengan demikian maka yang harus ditekankan pada biji tadi adalah biarkan biji tadi berkembang sesuai kodratnya dan harus dimerdekakan ya. Dulu belajar itu dengan kecepatan Bapak dan Ibu ya. Sekarang belajar itu dengan penuh pemahaman ya. Bagi bimbel-bimbel termasuk Tridaya tidak begitu ya. Tidak ada rumus-rumus cepat ya sebelum anak menguasai konsep. Artinya apa? Sudah bergeser pola pikirnya, bukan kecepatan yang utama tapi pemahaman. Sehingga belajar itu harus deeper, deep learning. Belajar dari dari kompetisi menjadi kolaborasi. Adanya Bapak dan Ibu bukan menjadi lawan saya. Adanya alam ini diciptakan oleh Tuhan bukan menjadi lawan kita, tetapi menjadi sahabat supaya kita dapat menemukan jati diri kita karena kita harus mengetahuinya ya. Mengetahui jati diri kita ketika kita berkolaborasi. Jadi bukan ada kompetisi. Bukan kompetisi tapi lebih pada kolaborasi. Karena alam diciptakan bukan menjadi lawan tetapi menjadi kawan untuk kita mampu menemukan jati diri kita sendiri termasuk setiap siswa sehingga suatu saat dia akan berkembang sesuai dengan kodrat yang sudah diketahuinya ya. Kemudian belajar berorientasi hasil berubah menjadi berorientasi pada proses ya. Karena tugas siswa berjuang dalam hidupnya, belajar dari perintah menjadi ajakan. Kalau perintah biasanya dengan telunjuk. Kalau dengan telunjuk berarti ciri siswa jauh. Karena memang guru itu mengajar banyaknya dekat dengan bor, dengan papan tulis dan di bor itu ada materi. Kalau guru dekat dengan materi yang nampak besar adalah materinya. Setiap siswa nampak kecil dalam pandangannya. Padahal setiap siswa dalam kurikulum Merdeka besar dengan segala keunggulannya, berarti dalam kurikulum Merdeka ini guru itu bukan dekat dengan papan tulis tetapi dekat dengan siswa. Jadi kalau kurikulum Merdeka ini diterapkan, maka kepala sekolah dalam supervisi akademik akan kesulitan mencari guru. Kenapa? Karena gurunya tidak ada lagi di depan kelas, tetapi gurunya sudah berbaur dengan siswa, kadang-kadang ada di bawah kolong meja ya. Untuk apa? Untuk istilahnya menggunting kuku kaki dari siswa ya, bukti kasih sayang. Karena dasar pendidikan adalah welas asih. Nah, dengan demikian maka dari kurikulum Merdeka ini ya, guru harus dekat dengan siswa supaya nampak siswa besar ya. Dan guru harus berhamba kepada sang anak karena berhamba itu selalu di bawah. Kalau kita di bawah maka setiap anak akan nampak tinggi ya. Seperti kita sedang bersujud, dalam sujud kita di mana kaki kita sejajar dengan kepala, kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena Tuhan tinggi, nampak ketinggiannya ketika kita merendah ya. Dan siswa akan nampak besar ketika kita mendekat. Siswa akan nampak tinggi ketika kita merendah. Jadi berhamba kepada sang anak dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu supaya apa? Supaya setiap diri dimerdekakan dengan segala keunikan dan keunggulan masing-masing. Baik itu kebesaran maupun ketinggiannya, teman-teman. Belajar dari harus benar menjadi salah merupakan hal yang wajar dalam belajar. Karena dari kesalahan siswa akan memahami banyak hal. Gagal karena tidak bisa menjadi gagal karena belum bisa. Tapi itu bukan kegagalan, tetapi peluang untuk menuju sukses ya. Belajar dari harus bisa menjadi harus berani mencoba ya. Siswa lain sebagai lawan kompetitor menjadi kawan sebagai kolaborator. Modalitas belajar bukan lagi dasar yang dominan ya, kecerdasan, tes IQ bukan, tetapi ajar yaitu apa laku termasuk kekuatan siswa untuk berjuang, resiliensi itu lebih utama di dalam growth mindset dibanding dasarnya ya, Bapak dan Ibu. Belajar jauh dari siswa menjadi harus dekat ya. Belajar dari guru di atas berhamba itu filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Belajar dari student brand menjadi word brand ya, sehingga setiap siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasinya sehingga dalam pembelajaran tidak dimulai dari guru ya di awal pembelajaran, tapi akan dimulai dari siswa. Kenapa? Karena dunia sudah ada dalam benak siswa. Sehingga pembelajaran akan dimulai dari siswa terlebih dahulu bukan dari guru, Bapak dan Ibu.
Belajar dari guru sebagai sumber belajar utama menjadi multisumber. Siapapun menjadi sumber belajar, termasuk siswa yang ada di kelas itu menjadi sumber belajar bagi guru yang sedang belajar di dalam kelas ya. Jadi guru pun sedang jadi siswa di dalam kelas ya. Karena setiap diri adalah siswa, setiap tempat adalah tempatnya untuk belajar, setiap waktu adalah waktunya untuk belajar, dan setiap diri adalah siswa yang sedang belajar. Kemudian belajar dari transfer of knowledge sekarang sudah mulai bergeser. Karena transfer of knowledge sudah bisa dicari secara mandiri oleh siswa melalui Google dan sebagainya. Sekarang eranya transfer of learning, sehingga bukan lagi surface learning, tetapi harus deeper learning. Ya. Dulu ketika saya belajar, guru mengajarkan bahwa ciri dari gajah itu memiliki telinga lebar. Esok harinya saya ingin bertanya kenapa telinga gajah lebar, maka nunggu esok hari sekolah. Karena guru menjadi kebenaran yang utama, ya, subjektif otoriter. Ya. Nah sekarang ketika saya ingin bertanya tentang mengapa telinga gajah itu lebar, ya, maka saya bisa mencari di internet, ya, kemudian dicari lagi kenapa lebar, kemudian mengapa sampai beberapa kali mengapa itu saya cari sendiri di dalam di dalam internet. Nah dengan demikian maka belajarnya bisa menjadi deeper, ya, ya, bukan lagi surface. Sehingga eranya sekarang adalah belajar itu untuk HOTS, ya, higher order thinking skill, ya, sehingga setiap siswa bisa dikembangkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Yang berpikir tingkat rendah seperti apa, di mana, kapan, sekarang sudah tergantikan oleh Mbah Google atau internet, Bapak dan Ibu. Sehingga ada pergeseran, ya, dari transfer of knowledge menjadi transfer of learning, dan itu harus sama-sama dipahami sehingga fokusnya bukan lagi pada siswa bisa pada hasil akhir, tetapi pada proses dan kemauan untuk dia bisa, ya. Sehingga penilaian menjadi holistik, Bapak dan Ibu, ya. Dulu kita pisah-pisah antara sikap, pengetahuan, keterampilan, ya, KI1, KI2, KI3, KI4. Sekarang semuanya dalam bentuk CP, sikap, pengetahuan, keterampilannya menyatu holistik. Karena ketika siswa menyapu, karena di dalamnya itu ada pengetahuan tentang menyapu, ada keterampilan menyapu, dan ada sikap menyapu, ya. Artinya apa? Artinya sikap, pengetahuan, keterampilan tidak bisa dipisahkan, dan ini harus holistik. Dan kurikulum Merdeka sudah memfasilitasi itu, di mana sikap, pengetahuan, dan keterampilan tidak dipisah-pisah, tetapi menjadi satu kesatuan utuh yang harus dibelajarkan kepada siswa, ya. Kemudian tuntutan belajar tahu dan bisa apa menjadi sudah melakukan apa. Belajar untuk diuji menjadi untuk dibiasakan. Bukan ujian, tetapi proses perbaikan pembelajaran, ya. Karena kalau saya menilai siswa, bukan untuk memperbaiki siswa yang pertama, tetapi untuk memperbaiki saya, ya. Sehingga dengan demikian penilaian itu dilakukan untuk memperbaiki setiap diri, ya. Kepala sekolah menilai gurunya bukan untuk memperbaiki guru, ya, yang utama, tetapi untuk memperbaiki kepala sekolahnya sendiri. Sehingga suatu saat nanti akan muncul introspeksi, refleksi diri, kesadaran, karena pendidikan adalah upaya sadar, dasarnya kesadaran, Bapak dan Ibu. Dan kesadaran itu adanya ketika diri kita mampu melihat diri kita, mampu melihat jati diri kita. Nah dengan demikian maka menilai siswa bukan menilai dirinya, tetapi menilai diri kita sendiri, ya. Dengan demikian maka bukan formatif dan sumatif yang dominan, tetapi diagnostik, ya. Di mana dalam diagnostik ada praktek untuk melihat kelemahan siswa, kemudian ada refleksi kritis untuk melihat diri kita, apa yang sudah kita berikan sehingga siswa mendapatkan hambatan dalam belajarnya. Dulu penilaian diri merupakan penilaian penunjang, dan sekarang dalam kurikulum Merdeka siswa dimerdekakan, berarti dimandirikan. Karena kondisi sekarang belajar itu dari rumah, Bapak dan Ibu, sehingga penilaian diri akan menjadi penilaian utama, termasuk penilaian orang tua, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ada dalam Perdirjen 6565 tentang model kompetensi guru dan model kompetensi kepala sekolah, Bapak dan Ibu, di mana adanya model tadi, termasuk instrumennya dikembangkan itu supaya setiap diri guru dan kepala sekolah mampu menilai diri, ya. Jadi kalau begitu, pola pikir sudah mulai berubah nih. Bukan menilai orang lain, tetapi menilai diri kita. Sehingga nanti penilaian diri akan menjadi penilaian utama sebagai dasar bahwa pendidikan harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, gitu, ya. Kemudian dasar pendidikan adalah kesadaran, keikhlasan, ya. Sehingga dengan adanya kurikulum Merdeka dengan tadi yang saya sampaikan, maka guru harus memiliki optimisme, positive thinking bahwa setiap siswa akan bisa dengan caranya dengan waktu yang berbeda. Suatu saat kemenangan akan didapatkan kalau setiap siswa berkembang sesuai kodratnya, dan tidak akan bisa terjadi kalau siswa tidak mampu menguasai diri, sehingga profil pelajar Pancasila kemandirian itu menjadi penting. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah mandiri, mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan mampu menguasai dirinya, ya. Jadi dasar dari setiap siswa itu berkembang sesuai kodrat adalah mampu menguasai dirinya. Berarti sadar, ya. Mampu menguasai diri itu harus memiliki pandangan hidup. Nah, pandangan hidup bangsa kita adalah Pancasila. Sehingga lulusan kita diharapkan adalah lulusan-lulusan yang Pancasilais. Sehingga muncullah profil pelajar Pancasila, ya.
Kemenangan didapat oleh guru yang memiliki passion panggilan jiwa, termasuk kewibawaan pendidikan atau gezag pedagogik. Jadi suatu saat ya, atau kapanpun, sampai kapanpun ya, pendidikan itu akan tetap membutuhkan guru. Jadi guru itu tidak akan hilang ya, selama gurunya menyesuaikan dengan tuntutan zaman sekarang, Bapak dan Ibu. Nah, apa perubahan kurikulum yang mendasar ya? Yang paling mendasar adalah struktur kurikulum yang lama itu kurang fleksibel. Jam diatur per minggu. Padahal kondisi sekarang itu tiba-tiba sekolah itu diliburkan karena COVID. Sedang belajar PTMT kemarin tiba-tiba harus BDR. Jadi kondisinya sangat VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, ya, ambiguity ya, kondisi sekarang itu. Sehingga kalau kurikulumnya pasif ya, atau kurikulumnya tidak fleksibel atau cenderung tetap ya, maka tidak akan bisa mengikuti apa yang sedang terjadi sekarang. Maka dengan demikian, maka kurikulum itu harus dibuat lebih fleksibel. Nah, kalau dulu jam pelajaran itu per minggu, sekarang jadi per tahun, Bapak dan Ibu. Contoh, sedang mengajar di minggu ini, tiba-tiba diliburkan. Berarti minggu depan ya itu bisa ditambah jamnya sampai sore itu. Artinya fleksibel mengatur jam tadi. Karena jam itu bukan diatur per minggu dengan kurikulum Merdeka itu, tapi diatur per tahun ya. Sehingga kalau ada perubahan yang mendadak di kondisi alam ini, dengan adanya VUCA ya, tadi era sekarang revolusi industri 4.0, maka sekolah bisa menyesuaikannya karena fleksibel kurikulumnya. Kemudian dulu materi terlalu padat, ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, bahkan ketika orang tua bertanya apa lemahnya dari anak saya, guru itu sulit menyampaikannya. Atau anak saya sudah bisa apa saja, guru itu sulit menyampaikan kepada orang tua. Kenapa? Saking banyaknya KI KD. Kalau KI KD banyak, berarti materinya seabrek ya. Jadi ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Jadi kalau orang tua bertanya, anak saya sudah bisa apa di akhir kelas 1? Guru akan sulit menyampaikannya saking banyaknya materi tadi. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini difokuskan pada materi yang esensial, sehingga KI 1, 2, 3, 4 atau sikap pengetahuan keterampilan disatukan menjadi CP atau capaian pembelajaran. Nah, dengan demikian, maka dengan CP yang sifatnya berbentuk paragraf, ya, di dalam surat keputusan Kepala Badan nomor 8 tahun 2022 yang terbaru, Bapak dan Ibu, bisa dilihat nanti ya, itu bentuknya deskripsi dan paragraf, sehingga mudah untuk kita hafal, sehingga suatu saat nanti orang tua bertanya, di akhir jenjang kelas 2, ya, itu anak saya sudah bisa apa, maka guru bisa menyampaikannya, yaitu menyampaikan deskripsi capaian pembelajaran per fasenya. Kemudian dulu, ya, itu per kelas, sehingga anak itu diberikan kesempatan untuk belajar itu 1 tahun, untuk mencapai KIKD tadi, Bapak dan Ibu. Nah, untuk kurikulum Merdeka, itu diberikan keleluasaan secara waktu itu lebih panjang. Sehingga muncullah yang disebut fase ya. Fase A itu kelas 1, kelas 2, sehingga ada CP fase A namanya. Fase B itu kelas 3, 4, fase C kelas 5, 6, fase D itu SMP, fase E kelas 10, dan fase F adalah kelas 11 dan 12. Nah, dengan fase ini diharapkan siswa diberikan keleluasaan untuk dia belajar bukan lagi per tahun, per kelas, tetapi per fase, yaitu per 2 sampai 3 tahun. Sehingga dia akan belajar lebih mendalam ya, sehingga menguasai materinya itu dengan waktu yang sesuai dengan kebutuhannya, begitu ya. Oke. Nah, ini yang paling utama, Bapak dan Ibu ya. Kemudian inilah kebijakan-kebijakan terbaru bagi teman-teman sekolah yang mau menerapkan kurikulum Merdeka ya. Ini yang terbaru sekali, Bapak Ibu. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan gitu. Ya. Yang pertama sebenarnya di SNP ya, Standar Nasional Pendidikan, yaitu PP nomor 4 tahun 2022. Sekali lagi, PP Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Itu mencabut PP nomor 57 tahun 2021. Kemudian muncul lagi Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 baru-baru ini tentang SKL. Kemudian Permendikbudristek tentang standar isi nomor 7. Kemudian Kepmen nomor 56 tahun 2022 di sini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di sana ditetapkan sekolah bisa menerapkan kurikulum 2013, kurikulum dalam kondisi khusus, ataupun kurikulum Merdeka. Termasuk bisa memilih penerapan kurikulum Merdekanya itu tidak mengubah kurikulum 2013, tapi melaksanakan prinsip-prinsipnya saja, atau yang kedua menerapkan semua perangkat yang dikembangkan oleh pemerintah, atau yang ketiga dengan mengembangkannya sendiri. Nah, yang kedua dan ketiga itu disebut sebagai pelaksana kurikulum Merdeka. Dan nanti ditetapkan sesuai istilahnya sesuai dengan kesiapan. Nanti akan disebar angket, dipandu dengan angket tadi, Bapak dan Ibu ya, menunjukkan bahwa sekolah ini siap atau tidak untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Kemudian ada surat keputusan Kepala Badan nomor 8 tahun 2022 itu mencabut Kepala Badan nomor 28 tahun 2021 tentang CP ya. Jadi ada yang baru nih. Termasuk keputusan Kepala BSKP ya, tentang elemen profil pelajar Pancasila. Jadi ada dimensi, ada elemen, ada subelemen.
guru dalam kurikulum Merdeka penting memahami tentang dimensi profil pelajar Pancasila termasuk elemen dan subelemennya. Nah, di dalam keputusan Kepala BSKP nomor 9 2022 itu sudah dijelaskan secara rinci. Dimensinya apa, elemennya apa, subelemennya apa, bahkan per fase. Fase A tentang berpikir kritis harus bisa apa. Fase B tentang berpikir kritis itu harus capaiannya apa. Fase D, capaian siswa yang diharapkan apa. Jadi bahasanya diharapkan, bukan diharuskan ya. Nah, dengan demikian, maka Bapak dan Ibu, karena profil pelajar Pancasila ini sangat penting terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau terkait dengan kokurikuler, maka bagi guru yang menerapkan kurikulum Merdeka, ya, pelaksanaan pembelajaran kokurikuler dengan proyek ini fokus ke profil pelajar Pancasila dan harus menguasai tentang dimensi elemen subelemen termasuk perkembangan kompetensi siswa dari subelemennya per fase itu. Dan itu ada di keputusan Kepala BSKAP itu, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian seperti apa kurikulum Merdeka? Yang pertama, berbasis kompetensi. Kalau dulu dipisah-pisah antara sikap pengetahuan keterampilan, sekarang sudah mulai holistik ya. 1 CP berarti semua harus ada dan itu murni dipikirkan oleh guru secara merdeka. Jadi contoh kalau ada siswa sedang menyapu, maka pengetahuan menyapunya apa, keterampilan menyapunya apa, kemudian sikap dalam menyapu itu harus apa. Jadi terintegrasi Bapak dan Ibu, tidak terpisah-pisah. Pembelajarannya fleksibel, bukan lagi per tahun, tetapi per fase, di mana satu fase itu di antara 2 sampai 3 tahun, sehingga memberikan keleluasaan untuk setiap siswa itu berkembang dan belajar sesuai dengan perkembangannya, atau teaching at the right level. Ya. Kemudian muatan dan konten dikurangi, sehingga fokus pada materi yang esensial. Kemudian sinergi antara kegiatan rutin sehari-hari di sekolah melalui intrakurikuler dan kokurikuler melalui proyek yang fokusnya pada profil pelajar Pancasila supaya siswa memiliki pandangan hidup ya. Dalam hal ini adalah pandangan hidup bersama atau kolektif. Kemudian pemerintah menetapkan struktur kurikulum di sini Bapak dan Ibu ya untuk memandu, dan kurikulum dilaksanakan dengan penuh kemerdekaan. Setiap guru bebas mengembangkan ATP, modul ajar ya. ATP itu adalah silabus Bapak dan Ibu ya. ATP itu alur tujuan pembelajaran, itu namanya silabus kalau dulu. Kemudian RPP itu sekarang jadi modul ajar gitu ya. Dan ATP dan modul ajar itu dikembangkan oleh guru secara otonom atau bebas ya. Jadi dipastikan dengan kurikulum Merdeka, satu kelas dengan kelas yang lainnya bisa berbeda. Kenapa? Karena karakteristik siswanya berbeda. Sehingga bisa jadi jadwalnya berbeda, kurikulumnya berbeda, capaiannya juga akan berbeda sampai di mana gitu ya. Jadi antara satu kelas dengan kelas yang lainnya akan berbeda. Begitu juga antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya akan berbeda ya. Meskipun satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menggunakan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah ya Bapak dan Ibu. Kemudian sederhana, perubahannya seminimal mungkin dari kurikulum 2013, tetapi perubahannya lebih mendasar, lebih filosofis ke arah mindset ya, termasuk beberapa hal yang sifatnya ke arah teknis tapi itu secara teoritis konseptual jelas rasionalnya. Kemudian pengembangannya dilaksanakan secara bersama, ada Kemenag, universitas, sekolah, POP, program organisasi bergerak, ya, wakil dari masyarakat dan sebagainya. Sehingga diyakini kurikulum Merdeka ini sesuai dengan harapan bersama dan sesuai dengan kebutuhan bersama. Nah, ini ada perubahan ya, PAUD. PAUD dulu ada cenderung ke calistung ya. Cenderung ke drill schoolification. Jadi ada drill calistung. Nah, sekarang untuk PAUD usia 5 sampai 6 tahun fokusnya pada pembelajaran dengan cerita ya. Bermain itu belajar. Jadi bermain itu belajar di PAUD itu. Fokusnya pada cerita anak ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana dibangun pondasi-pondasi literasi supaya nanti di jenjang SD bisa melanjutkan. Artinya CP akhir di PAUD itu adalah CP awal di PAUD itu disebut dengan fase pondasi Bapak dan Ibu. Nah, dulu 900 menit, sekarang masih tetap 900 menit berdasarkan Permen atau surat keputusan Menteri nomor 56. Jadi ini ada salah ketik ya. Tetap 900 menit ya. Karena sudah ada perubahan Bapak dan Ibu menggunakan nomor 56 tahun 2022. Kemudian dulu lebih pada drill calistung, diharapkan sekarang lebih pada bermain dan belajar termasuk cerita anak ya yang diperbanyak. Kemudian IPA dan IPS di SD dulu dipisah ya. Diharapkan di SD itu merupakan persiapan untuk nanti secara parsial di SMP dipisah IPA dan IPS, sehingga karena anak SD ini cenderung memahami sesuatu secara global, ketika ada fenomena maka selalu tidak terlepas antara manusia dan alam. Alam ini dipelajari dalam IPA dan manusia dipelajari dalam IPS. Sehingga pembelajaran IPA dan IPS di kelas 3, 4, 5, 6 fase B ya mulai itu ada IPA IPS. Kalau di fase A di kelas 1 tidak ada IPA IPS. Baru di
fase B dan C ya, di kelas 3, 4, 5, 6. Tapi IPA dan IPS-nya disatukan menjadi IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Kemudian pendekatan pembelajaran dulu wajib tematik ya, dengan ditetapkan pendekatan saintifik, project based learning, PBL, inquiry, discovery ya. Sekarang ya, berdasarkan teori tidak ada satupun metode yang paling hebat. Tidak ada satupun metode model pembelajaran yang paling bagus. Semuanya akan tergantung pada kebutuhan termasuk karakteristik mata pelajaran ya, bidang ilmu, materi dan karakteristik siswa. Nah, dengan demikian maka dalam kurikulum merdeka benar-benar dimerdekakan ya. Kalau itu ceramahnya dianggap penting dan relevan dengan karakteristik siswa termasuk materinya, maka ceramah bisa diterapkan ya. Jadi ya, dulu SD wajib tematik ya untuk kelas awal. Sekarang dengan kurikulum merdeka mau parsial silakan, mau tematik terpadu silakan. Jadi dibebaskan Bapak dan Ibu ya. Jadi boleh parsial, boleh tematik terpadu, mau mempertahankan pola lama dengan tematik terpadu silakan, mau kembali ke parsial silakan. Tentunya dengan alasan yang rasional Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi di sini tidak ada hal yang mengikat lagi ya. Tidak ada model pendekatan metode yang diwajibkan, tidak ada. Di sini benar-benar silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Bapak dan Ibu boleh memilih berbagai model pendekatan, metode, strategi, teknik, taktik ya, di mana itu relevan dengan kebutuhan setiap siswa Bapak dan Ibu. Kemudian di SMP ya, informatika merupakan mata pelajaran pilihan dengan adanya sekarang eranya VUCA, kemudian revolusi industri 4.0, maka komputerisasi, kemudian informatika menjadi penting. Sehingga computational thinking itu diajarkan di SMP. Ya, tapi yang diajarkan bukan ilmu komputernya, tentang komputernya, tetapi tentang berpikir komputasinya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin di sesi lain kita bisa membahas tentang computational thinking ini Bapak dan Ibu. Kemudian di kelas 10 ditarik lagi ke SMA Bapak dan Ibu, sehingga mata pelajaran di SMA akan persis sama dengan mata pelajaran di kelas 10. Dan kalau dulu di kurikulum yang lama, peminatan itu ada di SMP, padahal anak SMP itu belum memiliki decision maker yang bagus ya, pengambilan keputusan yang bagus. Nah, dengan demikian maka di kurikulum merdeka minat dan bakat itu ada di kelas 11 12. Kelas 10 itu murni untuk melihat jati dirinya, melihat minat dan bakatnya yang sebenarnya ya, sehingga belajarnya menggunakan mata pelajaran yang ada atau muatan materi yang ada di kelas 9 ya. Materinya sama itu. Tetapi untuk melaksanakan pembelajaran seperti IPA dan IPS, pelaksanaannya diberikan kesempatan, kebebasan kepada setiap sekolah. Ada yang sistemnya blok ya. Blok itu misalkan muatan fisika dulu, selesai baru kimia itu ya. Tapi tim teaching. Ada juga yang sistemnya berdiri sendiri Bapak dan Ibu sebagai mata pelajaran ya. Itu berarti paralel Bapak dan Ibu ya. Ada juga yang terintegrasi ya. Artinya nyatu satu sama lain, tetapi untuk yang paralel nanti akan disediakan inquiry unit atau unit inquiry supaya fisika, kimia, biologi yang terpisah-pisah tadi suatu saat nanti di kelas 10 ini mulai menyatu kembali utuh ya, menjadi satu kesatuan bidang ilmu yang saling melengkapi gitu. Nah, itu adalah pilihan di kelas 10 ya. Jadi boleh sistem blok. Jadi fisika selesai baru kimia boleh gitu ya. Atau boleh juga berdiri masing-masing seperti jadwal biasa ya, paralel atau terintegrasi ya. Ya, di dalam pembelajaran sehingga akan lebih utuh pembelajarannya. Kemudian di kelas 11 12 mulai peminatan ya. Setiap sekolah untuk SMA itu wajib menyediakan 3 kelompok mata pelajaran pilihan. MIPA, IPS ya, kemudian bahasa dan budaya, vokasi, prakarya itu silakan itu bisa ditetapkan. Paling tidak 3 pilihan atau 3 kelompok mata kuliah pilihan. Kemudian dari 3 kelompok mata kuliah pilihan, setiap sekolah harus menyediakan minimal 3 mapel, ya, fisika, kimia, biologi untuk BIPA misalkan ya, dan yang lainnya itu. Kemudian setiap mapel tadi itu 5 JP per minggu, itu ada ketetapannya, Bapak dan Ibu ya. Kemudian setelah itu setiap siswa diwajibkan untuk memilih paling tidak 2 kelompok mata pelajaran pilihan. Kalau dulu siswa IPA memilih IPA saja. Sehingga suatu saat nanti jadi saintis saja. Padahal dunia ini kompleks ya. Ketika siswa menjadi seorang saintis, IPS-nya juga harus punya gitu ya. Karena di dalamnya ada berkomunikasi dan sebagainya. Begitu juga sebaliknya. Ketika anak itu memiliki kemampuan di IPS dan bekerja dalam bidang ilmu IPS, maka kemampuan IPA-nya juga harus ada. Nah, dengan dasar tadi bahwa manusia itu harus paripurna, ya, harus holistik, maka bukan lagi memilih mapel, bukan lagi memilih kelompok mapel, Bapak dan Ibu. Sekarang lebih memilih mata pelajarannya, ya. Tetapi ada ketentuan di SMA itu setiap siswa harus memilih paling tidak 2 kelompok mapel ya.
Ya, di mana di dalam satu kelompok mapelnya paling banyak 3 mata pelajaran yang dipilih dan bisa memilih 4 mapel di dalam satu kelompok mata pelajaran. Nah, itu ada di dalam dalam surat keputusan Menteri nomor 56, bisa dibaca nanti ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi bukan lagi peminatan kelompok mapel, tetapi anak-anak dibebaskan untuk memilih mata pelajaran pada kelompok mapel tadi campuran. Jadi bisa jadi anak yang memilih kelompok MIPA dan IPS itu memilih mata pelajaran fisika, kimia, biologi, kemudian sejarah, ekonomi, ya gitu ya teman-teman. Jadi tetap diperlukan dan itu akan saling melengkapi supaya menjadi kuat ya. Kemudian di kelas 11 Bapak dan Ibu, di kelas 11 mulai peminatan dan nanti di kelas 12 teman-teman mulai belajar seperti biasa sesuai dengan yang tadi disampaikan, tetapi untuk kelulusan ada esai yang harus dibuat ya. Esai ini dalam rangka peserta didik lulusannya itu caring terhadap masyarakatnya, kemudian memiliki kemampuan literasi